dan masih bisa eksis melaksanakan perintah Allah, kemudian dapat kita tambah dengan yang lain, diantaranya duduk di majelis ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita amalkan khusus di bulan Ramadan, kita dapatkan syafaat, dapatkan pertolongan, dapatkan bantuan dari Rasulullah. Pada akhirnya kita berharap seluruh urusan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan dengan rasa syukur serta sholawat yang selalu kita amalkan, semoga kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan singkat subuh ini insya Allah saya kepingin mengulang apa yang selalu disampaikan oleh para ulama, wabil khusus berkaitan dari akhir dari bulan Ramadan. Saya berharap waktunya cukup dan mudah-mudahan ini dapat kita jadikan bahan renungan bersama. Perkara yang pertama yang kepingin diungkap, kepingin disampaikan menurut saya penting adalah bahwa sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk umat Nabi Muhammad. Namun kita harus sadar Bapak Ibu, bahwasanya apa yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad yang sangat besar, ternyata juga tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa saya katakan tidak mudah untuk dilakukan? Pertama, yang diinginkan oleh Allah melakukan ibadah puasa hanya orang beriman. Itu pertama dulu harus kita ketahui. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak dikhitab. Orang-orang yang hanya mengaku sebagai umat muslim saja namun di hatinya tidak ada keimanan, yakin dia tidak akan mampu mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang beriman itu pula dipilih dan dipilah oleh Allah, hanya orang-orang tertentu saja yang akan menang mendapatkan kelebihan yang sudah disiapkan oleh Allah. Sering ulama menyampaikan, para mubalik selalu berteriak menyampaikan bahwasanya sepertiga yang akhir di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling penting dan merupakan puncak dari ibadah puasa kita. Kenapa? Di dalamnya ada beberapa item yang sangat luar biasa. Pertama, Rasulullah katakan akhiruhu itkun minan nar. Ini penting dulu Pak, satu. Sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini adalah merupakan kelepasan hamba dari azab api neraka. Artinya ketika umat Islam yang beriman kepingin mengambil manfaat, kepingin mengambil faedah dari akhir bulan Ramadan, dia pasti akan terlepas dari azab api neraka. Itu pun kalau mereka mau. Kenyataan yang ada, realita yang ada, bukti yang jelas, tidak banyak umat muslim yang beriman mengambil manfaat itu. Alasannya macam-macam. Bila kada uyuh, kelapahan. Bila kada repot, kehauran.
sehingga dia tidak akan mampu mengambil manfaat yang luar biasa yang sebenarnya sudah disiapkan Allah. Saya kasih gambaran sederhana Bapak Ibu, mohon maaf ya. Duduk di majelis ilmu seperti ini sudah sering saya sampaikan. Sekali duduk di majelis ilmu sama halnya kita sedang duduk di kebun surga. Sekali duduk di majelis ilmu, meskipun tidak lama, Allah kasih pahala minimal 1000 rakaat sholat sunnah. Tahukah mereka? Tahu. Mendengarkah mereka? Mendengar. Kenapa mereka tidak mengambil? Alasannya kelapahan. Padahal, mohon maaf, tidak ada capeknya. Sampeyan duduk di majelis ilmu meskipun sambil ngantuk, tetap Allah kasih pahala sebesar itu. Wabil khusus di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat, jadinya 7 berapa itu? 1000 kali 70 sama dengan 70.000 rakaat sholat sunat. Masya Allah. Berapa hari kita menggawi ya? 70.000. Jika seandainya kita gawi sembahyang sunat 70.000 rakaat, kira-kira bisa pacul batis apalah. Enggak ada istirahatan. Sekali duduk di majelis ilmu, wabil khusus di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan saat ini, saya tidak berani melebihkan dan mengurangi gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu. Hakun kadenya mengambil, bilanya hakun mengambil duduk di majelis ilmu, bila kada hakun ya ayo bulik situ. Kan selesai, Pak. Ya. Tidak dipaksakan. Tidak ada orang yang mau memaksa orang duduk di majelis ilmu. Namun ketika mereka percaya, mereka beriman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya yakin dia tidak akan pernah lewatkan dan merasa menyesal, merasa dia berdosa, dia merasa kekurangan kalau tidak hadir di majelis ilmu. Makanya Imam Ghazali katakan, barang siapa yang tidak hadir di majelis ilmu 3 hari saja, khawatir kalau Allah tutup hatinya. Ini loh Bapak Ibu ya. Makanya Bahari ulun ingat benar masih di Martapura. Nah bungkuk sudah sidit, rambut putih berataan berjalan bila undur tamara, tetap hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Bukan karena memandang gurunya, karena gurunya Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, kada. Kalau penggara-gara banyak abah guru yang menyampaikan lalu hadir memandang sidin, memang luar biasa. Bila sidin yang menyampaikan beda lawan yang lain. Tetapi banyak orang yang mengharapkan berkah dari majelis ilmu, di samping berkah ulama, di samping berkah jamaah. Meskipun tidak banyak orang yang hadir di majelis tersebut, kalau dia yakin bahwasanya ini adalah suatu yang manfaat, yang diberikan oleh Allah pahala sekian besar, saya yakin tidak akan bisa tidur dia kalau mendengar ada majelis ilmu. Sayang rasanya bila kada umpat lah. Tapi kenyataan yang ada tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Terakhir dari bulan Ramadan, akhir dari bulan Ramadan, umatnya yang datang semakin sedikit. Kenapa? Babak penyisihan selesai, semifinal sudah selesai, masuk babak finalnya orang tertentu aja tuh ya. Nang menang tuh orang tertentu aja. Mudah-mudahan kita yang menjadi pemenang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi momentum akhir bulan Ramadan ini jangan kita anggap remeh. Kenapa? Di dalamnya ada satu momentum yang sangat baik, di mana dicari oleh para ulama, asfiya dan aulia. Orang alim, orang wali, orang sufi nang dihadanginya ya nang 10 hari terakhir ini hendak tahu.
Kalau sudah datang 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, tidak ada mereka yang tidak eksis, Pak. Kenapa? Pekerjaannya tidak sulit, tetapi hasilnya luar biasa. Kalau seandainya dia mendapatkan anugerah Allah terbesar, kebetulan dia beribadah, yang dia inginkan bertemu Lailatul Qadar, dan kebetulan Allah turunkan Lailatul Qadar pada saat dia beribadah, maka dia pasti menang dari umat yang lain. Kenapa? Ibadah yang dia lakukan dinilai oleh Allah sama seperti ibadah selama 1000 bulan. 83 tahun, Pak. Umur belum tentu sampai 80. Ada nang 50 selesai, ada nang 60 dipanggil Allah, ada nang 70 habis sudah masa hidupnya, ajalnya sampai, berelaan sudah. Ada nang 75, ada juga nang 80, cuman kada banyak. Tapi kalaupun dia punya umur 80, potong masa balik 15 berapa ya? 65, Pak. Lah, itu pun kalau selama 65 tahun dia beribadah saja tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa adanya dia abaikan, tidak ada. Selama 65 tahun dia beribadah tanpa henti, dibanding orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar belum ada apa-apanya. Makanya orang alim, orang wali, orang sufinya tahu benar. Tahu benar bubuhannya napa nang dilebihkan oleh Allah. Gambaran, ulun mohon maaf nih, sering ulun sampaikan sudah, cuman supaya kita lebih paham. Kada melebihkan, kada mengurangi, kada mengada-ada, dan kada sombong, kada bujuran tuh Bapak Ibu. Demi Allah tidak ada niat apapun, hanya menyampaikan gambaran sebagai contoh supaya kita paham. Kenapa saya katakan bahwasanya ulama, aulia, asfiya mengejar dan mencari, menanti masa itu? Karena ulun sering mendengar ucapan almarhum guru Seman Mulia Marina Abah Guru, setiap qiyamul lail, khusus di malam nang ganjil atau di malam nang genap, bila terakhir kami bersalaman lawan Sidin, Sidin selalu berucap, lah, nampak jar Sidin ya, malam ini siai jar Sidin, lawan Marina guru jar kasih, karena kada danang waninya, Pak, masuk ke ruangan Sidin tuh ada danang waninya. Masih tahun 80-an sampai sebelum 90 ya. Tuh yang qiyamul lail itikaf di Masjid Al-Karamah, nang memimpin langsung Abah Guru. Jam 2:30 muncul Sidin. Jam 1:30, kadang-kadang jam 2 kurang 10 menit muncul Sidin. Bila sudah dimatiin lampu, datang tuh Sidin. Bila sudah dimatikan oleh panitia Masjid Al-Karamah, dimatikan lampu, berarti Abah Guru masuk sudah. Kami berupaya lebih dahulu dari Sidin. Sebelum Sidin datang kami sudah alhamdulillah. Nah, lalu posisi beliau di paimaman, Guru Seman Mulia itu di belakang berdinding, bahkan dinding kayak ini. Nah, kada danang waninya pang masuk muka belakang, samping kiri kanan berdinding. Posisi persis di belakang Abah Guru di paimaman. Kalau sudah selesai qiyamul lail, taubat, hajat, tasbih selesai, Abah Guru langsung balik Sidin. Kalau bang menunggu nanti, menunggu lama ndak, begitu selesai beliau pulang. Nah, kalau beliau sudah pulang, Guru Seman Mulia ini kada balik Sidin, lawas dulu Sidin, ada orang sampai sejam Sidin asik dulu. Nah, setelah orang pada pulang, berdiri tuh ayah Guru jar kasih, tarik Sidin tangan dulu. Kada danang waninya Pak membuka dinding itu. Alhamdulillah ayah wani Sidin masuknya lewat sebelah kiri, masuk berhadapan, lalu bersalaman. Nah, pada saat bersalaman ini nang ulun tunggu, Pak, nang ulun tunggu momennya waktu Sidin bersalaman. Biasanya Guru Seman Mulia lalu berucap, berbisik, malam ini siai jar Sidin.
Kadang-kadang kalimatnya ulun mendengar malam misuk sih ya hijir sih. Artinya orang sekelas guru Seman Mulia, orang wali pasti ada firasat, pasti ada gambaran, mungkin sudah ada bisikan, atau beliau melihat tanda-tanda apa yang diberikan oleh Allah sesuai pengetahuan dan kewalian beliau, tahu bahwasanya ini kena Lailatul Qadar, ini belum, mungkin sehari lagi, 2 hari lagi ada gambaran, sehingga beliau berani berkata ngan paman guru malam misuk sih aja sih. Kalau sudah mendengar kalimat seperti itu, ulun jaga benar atau sudah tunggui nah malam tuh kada buguringan. Kenapa? Ada gambaran, ada pemberitahuan, dan ada informasi yang insya Allah dapat digarisbawahi, dapat kita jadikan patokan, karena yang berkata ini adalah waliullah, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sangat kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau beliau berani berkata, insya Allah 90% benar Pak, jangan ragu ya. Lalu beliau berkata, ujar Sidin jangan guring, lanaklah jangan guring lah. Nah di situ ulun belajar menjaga, menunggu datangnya Lailatul Qadar. Tapi jujur demi Allah saya tidak pernah menyaksikan apa perbedaannya, apakah langit balah atau kada, wallahu alam, karena kada pernah juga turun. Ini kada aja bila Lailatul Qadar turun langit balah. Pernah garang melihat langit balah. Nang pernah terjadi itu ada orang bangun guring malam tadi, jar aku beta mimpi melihat langit balah, sekalinya burit bini tak kamu ha. Guring keusikan bermimpi melihat langit balah. Masya Allah. Nah jadi bukan itunya yang kita syahid. Yang kita syahid ini pada saat Allah menurunkan qadarnya, kita sedang beribadah, kita sedang munajat, atau kita sedang memohon kepada Allah. Waktunya pun tidak lama. Kata paman guru saya antara 10 sampai 30 menit aja Jersidin. Katanya lawas bang. Jadi Allah bukakan qadarnya, Allah turunkan takdirnya yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang ditakdirkan oleh Allah, bahwa ibadah malam itu pada saat Allah, ibadah yang dikerjakan hamba tersebut 83 tahun. Ini yang kita cari. Adakah orang yang memikirkan hal tersebut? Banyakkah manusia yang menanti saat tersebut? Tidak banyak. Jangankan mereka begadang semalaman, hanya antara jam 1 sampai jam 4, maksimal jam 12 sampai jam 5, sanggup dah dia menahan mata pada saat itu? Apabila mereka sanggup menahan mata sejumlah waktu 4 jam ini, di sini dia berhak. Tapi itu pun belum tentu dia ketemu. Kenapa? Bisa juara ternyata ibadah pas ngantuk Allah buka takdirnya. Parai berarti. Inilah Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya kita berkeinginan mendapatkan anugerah terbesar dari Allah di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yuk sedikit ulun bukakan. Mengutip dari perkataan almarhum Abbas Kumpul, alhamdulillah sekarang lewat media sudah disebarkan. Ada gambaran yang diberikan oleh seorang ulama besar, seorang aulia Allah, semua orang yang kenal dengan beliau. Siapa? Imam Ghazali rahimahullah. Beliau pernah berkata, bahkan dijadikan beliau fatwa. Pian garis bawahi. Jadi kalau hendak menang di Ramadan tahun ini, pian hendak berkenan mendapatkan Lailatul Qadar, yuk coba kita berjuang. Karena ada gambaran,
Ada pemberitahuan, yang pemberitahuan ini kata Abul Hasan, Syekh Abul Hasan mengatakan prediksi yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah itu tidak pernah meleset, Pak. Tidak pernah meleset kata beliau, karena beliau membuktikan sejak balik sampai mendekati akhir hayat, setiap datang bulan Ramadan Syekh Abul Hasan selalu bertemu dengan Lailatul Qadar karena memakai fatwa dan firasat yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Makanya jar Abah Guru jadikan patokan. Dato' Kalampayan Najat terlahir atas izin Allah karena bertemu Lailatul Qadar dan memakai fatwanya Imam Ghazali. Siapa kuitan Dato' Kalampayan? Abah Sidin Bangaran Abdullah, Mama Sidin Aminah. Beberapa tahun sudah menikah, belum dikaruniai anak. Lalu beliau berhajat kepada Allah, menginginkan mendapatkan anugerah anak. Nah, lalu beliau berupaya bertemu Lailatul Qadar supaya dikabulkan Allah segera. Alhamdulillah, memakai fatwa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, alhamdulillah beliau bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, lalu berdoa berdua kedua-duanya, nang laki nang bini berdoa minta kepada Allah, ya Allah dengan berkat Lailatul Qadar kabulkan keinginan kami kepingin memiliki anak. Alhamdulillah, kada beberapa bulan hamil bini Sidin, hamil Aminah kuitan Dato' Kalampayan. Diriwayatkan di dalam kitab Manaqib Tian Sidin Tian Kerbau, artinya lebih dari setahun. Ada nang memadahkan setahun 2 bulan, berarti 14 bulan dalam kandungan. Sempat bertemu Ramadan 2 kali. Setiap datang bulan Ramadan beliau selalu melakukan ibadah. Beliau menunggu datangnya Lailatul Qadar, memakai fatwa orang wali. Alhamdulillah, setiap datang bulan Ramadan kuitan Dato' Kalampayan selalu bertemu dengan Lailatul Qadar. Setiap beliau bertemu Lailatul Qadar, permintaannya tidak banyak. Ya Allah, jadikan anak yang di dalam kandunganku ini anak yang yang alim. Itu aja permintaan. Ya Allah, jadikan anak di dalam kandungan kini orang alim. Karena ujar Abah Guru, orang itu bila sudah alim pasti sugih. Tapi bilanya sugih belum tentu alim. Iya kah? Bilanya alim pasti sugih. Bila sugih belum tentu alim. Jersidin, kenapa? Orang alim itu asal bujur-bujur alim, kapan dia merasa susah? Tidak ada. Ngapain mereka menyusahkan urusan dunia? Mohon maaf, dunia kadang bagi mereka tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu. Dia tidak mau kejar dunia. Kenapa? Dunia itu kalau dikejar semakin jauh, Pak. Sampian kejar berjalan, dia akan lari. Sampian kejar berlari, dia tambah cepat lagi. Tidak akan pernah sampai kepada batas yang diinginkan kalau yang dikejar dunia. Tapi kalau sampian kejar akhirat, dunia akan mendatangi sampean. Pasti itu udah baik. Jangan ragu. Makanya ulun ketujubanan mengutip perkataan almarhum Abah Guru. Ujar Sidin, tanam japian banih jar Sidin pasti tumbuh rumput. Tanam rumput maulah tumbuh banih. Udah mau. Dunia tuh ya rumput Sidin, sampah. Bahasa Inggrisnya ya ratik. Itu nah. Dunia itu ya sampah jar Sidin, rumput. Nah, kalau akhirat tuh ya bani, ya padi. Bila pian sudah tanam padi tuh rumput datangan seorang. Bila pian urus akhirat, dunia datang. Tapi pian urus dunia, jangan harap akhirat datang. Buktinya seluruh presiden Indonesia datang ke wadah Sidin. Pernah kan Sidin yang belang ke Istana Negara? Ayo, Bapak aja Sidin ke situ. Bukan kada penting, kenapa nang dipentingkan Sidin akhirat? Dunia itu besarah, dunia nang mendatangi. Jadi kalau yang kita urus akhirat seperti yang kita lakukan sekarang, insya Allah Bapak Ibu, saya kasih gambaran deh ya.
Saya kasih gambaran sederhana. Mohon maaf, ada di antara kita yang kerjaannya dagang. Biasanya orang berdagang jam 7 udah buka. Tapi sampean yang datang ke majelis ilmu karena menyelesaikan urusan akhirat, karena merasa wajib menuntut ilmu, lalu sampean hadir ke majelis ilmu dulu sampai jam 7, kemudian lanjut dengan ibadah sampai jam 8, selesai sholat sunat duha, baru turun ke pekerjaan, baru dagang. Berarti jam 9 dia baru buka. Lihat nanti yang jam 7 dengan yang jam 9 hasilnya bagaimana? Beda, Pak. Beda. Ya. Tidak menutup kemungkinan yang datang ke tempat pekerjaan, yang mulai berdagang di jam 9 setelah menyelesaikan urusan kepada Allah, karena dia berpatokan begitu selesai sholat baru dia bertebaran di muka bumi mengambil rezeki Allah. Kalau sudah selesai sholat, dia selesaikan dulu tugasnya kepada Allah. Ia kana budu dulu, baru dia nasta'in. Itu harusnya. Tapi ada orang yang mau membalik ayat, ada yang kenyataan sehari-hari bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibaliknya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Itu pun kadang nu'budunya ndak ada. Nasta'in aja nang digawinya, minta tolong aja lawan Allah Ta'ala, handak aja minta lawan Allah Ta'ala, tapi begawi kada mau, ya kada pintar. Coba gawi nang diperintah Allah dulu. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Bila sudah tuntung sembahyang hanyar berjalan. Bila sudah tuntung sembahyang hanyar begawi. Bila sudah tuntung sembahyang hanyar berdagang. Bila sudah tuntung sembahyang hanyar melakukan aktivitas. Maka aktivitas yang kita lakukan pasti diridhoi oleh Allah. Kenapa? Tugas kita sudah selesai sesuai dengan keinginan Allah. Mun boleh nih ulun betakon, rezeki siapa ampunnya, Pak? Ayo. Rezeki siapa ampunnya? Allah Ta'ala. Nang menyuruh membagiakan siapa? Allah Ta'ala. Nang disuruh membagi siapa? Hamba Allah Ta'ala, ngarannya malaikat. Malaikat nang mana? Mikail malaikatnya. Ujar Allah Ta'ala bagi sudah. Tanpa perintah Allah, tanpa izin dari Allah, jangan harap malaikat Mikail berani membagikan rezeki. Tidak berani, Pak. Lalu kepada siapa malaikat Mikail akan membagikan rezeki? Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketentuan Allah. Di mana Allah menyuruh membagikan khusus kepada orang-orang beriman yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka diberikan kebaikan oleh Allah dari apa yang didapatkannya. Namanya berkah. Nah, lalu jadi baik. Nah, dapat 1000, alhamdulillah. Dapat 10.000, alhamdulillah. Apalagi 100.000 sampai 1.000.000 sehari. Kalau sudah selesai dia kerjakan tugas kepada Allah, nang didapatkan tadi pasti berkah, pasti jadi kebaikan di hari akhir, bukan jadi bala, bukan jadi bencana, bukan menyebabkan dia sengsara, bukan menyebabkan dia menderita di negeri akhirat, melainkan apa yang dia dapatkan dari Allah yang merupakan titipan dan pinjaman Allah, ini menjadi sarana kebahagiaan dia di akhirat. Kenapa? Digunakannya di jalan Allah. Bukti nyata, bukti nang nyata ulun sampaikan lah. Ada orang beisi harta nang banyak, kita ambil contoh beisi 1 miliar aja sudah lah. Kalau sebanyak-banyak mun 40 miliar nang wajib dikeluarkan berapa ya? 1 miliar. Ya kah? Bila 40 miliar maka zakatnya 2,5%, wajib dikeluarkan 1 miliar. 1 miliar bila dihurupakan duit ribuan, nah kada muat nih meja tumpukannya. Apalagi yang tukarakan kerupuk. Masjid nih kan kada muat. Lah 1 miliar kalau dia memikirkan tumpukan dananya, duitnya 1 miliar, dia mikirkan arah dunia. Mun kutukarakan mobil ini Avanza 3 biji ini hanyar-hanyar, Avanzanya 3 biji mencungkung muka rumah.
Mun sudah terpikirakan ke situ pian kada harapan nang 1 miliar tak keluarkan. Maka berapa banyak orang sugih di Samarinda? Ayo. Kalau seandainya orang-orang kaya di Samarinda sadar mereka adalah muzaki, mereka wajib mengeluarkan zakat tanpa harus diambil, tanpa harus ditagih, sadar mereka mengeluarkan zakat, potensi zakat di Samarinda insya Allah kalau kada salah hitung dulu betakun non Basnas berapa 800 miliar Pak, Samarinda aja loh ya. Kalau Kalimantan Timur kalau tidak salah ingat 6,8 triliun Pak. Kalau seandainya orang-orang kaya yang ada di Samarinda atau Kalimantan Timur sadar mereka mengeluarkan zakat, saya yakin tidak ada masjid yang terlantar, tidak ada orang fakir, bahkan tidak ada yang miskin, apalagi dikelola dengan baik nih uang zakat. Masya Allah. Berapa banyak orang yang terbantu dari zakat kalau seandainya orang-orang yang dititipi oleh Allah harta banyak, nah lalu inya sadar bahwa di dalam harta yang dititipkan Allah tadi ada hak 8 golongan. Cuman sangat disayangkan inya orang Islam tapi nya kada beriman. Kenapa? Nya kada mau mengeluarkan. Aman naik Guru Jainuddin tuh berucap ya kan ini kan bujuran. Kalau bang mentang-mentang ulun kada sing duitan, ulun kata pi berduit, maka ulun capakan ini kada. Ini memang ayat Allah, mana dalilnya nana? Surat Taubah ayat 103 ujar Allah, khud min amwalihim sadaqatan. Wajib hukumnya. Lah. Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, khud min amwalihim, wahai Muhammad, ambil sebagian harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang hukumnya wajib. Apabila mereka tidak mengeluarkan, tidak menyampaikan, tidak memberikan, perangi kata Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar memerangi, apabila enggan mengeluarkan zakat dibunuh orangnya. Coba aja kaki dikarasi nangka itu biarlah. Kayak apa cara mengarasinya? Nah di ujung polpen apa cara mengarasinya pindah tahu. Negara kita ini negara hukum, kalau sudah diulahkan hukumnya kan ada nang waninya pucat ke tahi-tahi itu bang bubuhannya lah. Ulahkan hukumnya, ulahkan pasalnya. Barang siapa yang kada mengeluarkan apa kabar? Ambil bakal karasan buat sakpol kasuruh turunan situ. Lah seandainya seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, ulahkan aturannya, tanda tangan nih selesai, ambil. Kenapa? Memang haknya umat muslim yang 8 asnaf. Siapa yang 8 asnaf? Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu pertama khusus untuk orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang memang kekurangan, dia bisa makan, dia bisa konsumsi sesuatu atas belas kasihan orang. Bila dibari orang inya kawa makan, bila kada dibari orang kada makan inya, itu orang fakir. Lalu yang kedua, wal masakin, dan orang-orang nang miskin. Siapa orang miskin? Kerja sehari tidak cukup untuk makan sehari, itu miskin Pak. Berhak mereka dengan harta zakat fitrah dan zakat mal. Siapa lagi? Yang ketiga, wal amilina alaiha, dan orang yang mengurus harta zakat namanya amil. Di negara kita ini alhamdulillah sudah ada aturannya namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional. Orang yang mengerjakan dan mengurus harta zakat itu namanya amil ya. Berhakkah mereka mendapatkan? Berhak. Berapa persen? Ya wallahu alam, tergantung keadaan. Berapa golongan yang ada, ambil prosentasinya di situ ya. Lalu yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang sedang dijinaki hatinya. Kenapa? Alhamdulillah mereka pindah dari agama sebelumnya, dia masuk ke agama Islam. Perlu kita jinaki hatinya, perlu kita bujuk, perlu kita rangkul, perlu kita gembirakan mereka supaya mereka jangan lari dari Islam. Namanya mu'allaf qulubuhum. Berhak mereka.
Siapa yang kelima berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah? Wafir rikob. Rikob ini termasuk musafir, termasuk ya. Orang yang sedang dikerasi, orang-orang yang sedang kehabisan ongkos di jalan, musafir itu berhak. Ketimbang inya terlantar di kampung orang lain dan menyusahkan orang lain, bari duitnya suruh nyebulik ke kampung, amunnya bisi kampung, menyaka ada bisi kampung, biarnya kemana kayak nyebulik situ. Itu namanya rikob atau musafir. Nah lalu yang keenam, wal gharimin. Siapa yang tergolong gharimin? Orang yang terhutang karena menyelesaikan urusan kepada Allah. Ulun beri contoh, ada orang nang hendak menyelesaikan sesuatu yang ada di masjid, ternyata belum selesai, inya kehabisan duitnya gara-gara usahanya bangkrut. Nah lalunya terhutang lawan berjual material, itu berhaknya dapatkan meskipun awalnya dia orang kaya, tetapi dia terhutang untuk menyelesaikan urusan kepada Allah, itu namanya gharimin. Lain nang terhutang nang lawan rentenir itu lain. Mau nang terhutang lawan rentenir kita gini, ada juga hutang lawan orang itu Allah. Kada semuaan orang terhutang termasuk gharimin. Gharimin yang dimaksudkan Allah adalah terhutang karena menyelesaikan urusan kepada Allah. Ya. Orang hendak syiar, hendak dakwah ke suatu tempat karena merupakan kewajiban, kehabisan ongkos, bila kada diongkosi kada kawasidin tulak dakwah ke sana, urusan kepada Allah. Lalu berhutang sidin, kada kau membayari, nah bayari akan lawan harta zakat tuh boleh. Caranya gharimin. Lalu yang nomor 7, wa fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berupaya meninggikan kalimatullah, berupaya meninggikan agama Allah, tidak ada pikiran lain kecuali dia berkeinginan supaya ayat-ayat Allah dan urusan Allah ini bisa sampai. Itu sabilillah. Nih kita dudukin ya, masjid ini sabilillah. Ini nang bepandir ini sabilillah juga ya. Orang-orang yang menyampaikan ayat Allah, pian jangan pandang dari kehidupannya. Rumah beliau mewah, ya Allah, kendaraan beliau mewah, tapi sidin sabilillah berhak. Jika seandainya almarhum Abah Guru masih hidup, tetap sidin berhak dengan zakat harta atau zakat fitrah. Kenapa? Karena beliau sabilillah dan sejenisnya. Siapapun yang sedang berjuang meninggikan kalimatullah, dia sedang mengurus urusan Allah, dia mengurus masjid sebagai takmir, sebagai marbot, sebagai kaum di masjid yang diurusi rumah Allah, berarti dia sabilillah, dia berhak mendapatkan zakat mal atau zakat fitrah. Nah yang terakhir nomor 8 adalah ibnu sabil, anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama, ilmu urusan kepada Allah. Tentunya anak-anak di pondok pesantren, pondok tahfiz, panti asuhan. Tapi panti asuhannya nang mana? Lah lihati, ya kalau di sana ya jelas panti asuhan tuh pasti orang susah. Kebanyakan sahidnya di dalam kitab khitobnya bukan ibnu sabirnya gara-gara dia menuntut ilmu agama, tidak, biasanya larinya ke fakir atau miskin. Bila di panti asuhan berarti orang susah tuh berarti lah. Nah lalu dimasukkanlah ke sana ibnu sabil atau sabilillah atau fakir atau miskin. Jadi seperti itu. Sering orang tanya anak yatim kada dapat lah guru. Jangankan anak yatim, janda gini kada dapat. Ya kah? Mohon maaf, jandanya sugih, bunga sebulan. Lah, berhak kayaknya mendapatkan zakat, kada berhak. Makanya tidak bisa dimasukkan ke dalam ayat secara umum. Tapi kalau seandainya dia tergolong sabilillah atau fakir atau miskin, tuh lebih berhak.
Kenapa? Karena dia merawat anak yatim. Suaminya meninggal, dia dalam kondisi janda ditinggalkan suami, lalu kondisinya susah, itu lebih berhak. Apalagi dia sambil ngajarin orang ngaji, berarti masuk disabilillah. Jadi bukan jandanya yang disahid, bukan yatimnya yang disahid, tetapi yang disahid itu fakir atau miskin atau ibnu sabil. Kalau yatim disantuni, Pak, bukan dari zakat, bukan. Wajib kita menyantuni anak yatim. Ya. Jangan kita biarkan anak yatim terlantar, apalagi dia dalam keadaan menderita. Dia menuntut ilmu agama, dia sedang dalam keadaan susah, dia fakir, dia miskin, dia berhak mendapatkan harta lebih dari yang lain. Kenapa? Karena dia dalam dua posisi. Tapi kalau seandainya orang memberikan kepada anak yatim karena khitab dari yatimnya, hati-hati lo, keliru lo ya, salah ya. Nah, jadi dari 8 asnaf udah jelas Allah katakan di dalam surat Taubah ayat 60, jangan dirubah, jangan bikin aturan sendiri. Nah, tidak kalah penting saya sampaikan, mumpung masih ada waktu 5 menit, nah 5 menit aja lu minta tambahan waktu. Lah sebenarnya sudah masuk Isra ini ya. Lu minta waktu 5 menit aja tambahan supaya jelas. Mengarahkan zakat fitrah, tolong jangan salah alamat. Dan jangan hendak menang sorangan, mentang-mentang seorang amil behimahimat menghantam hak orang. Hati-hati. Ini mendengar nanti direkam lah. Dengarkan baik-baik. Jangan hendak menang sorangan, prosentasenya jangan seorang penguluhnya. Mentang-mentang inya amil, inya nang maatur, inya nang mengurus, harus kamu banyaknya dapat pada nang lain. Kasihan orang kasihan orang fakir, orang miskin, kasihan. Harusnya lebih banyak karena Allah kita mengurus harta zakat, karena menolong orang-orang fakir, orang miskin itu nanti akan ditolong oleh Allah dengan cara yang tidak pernah dia sadari, ya. Nah, jadi arahkan kepada yang berhak menerima, dan caranya pun jangan salah. Di antara cara yang masih kurang tepat, berzakat fitrah lawan duit. Oi, ulun sampaikan aja nalah supaya jelas. Buka kitab Sabilal Muhtadin, atau biar buka kitab-kitab nang lain. Zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Ujar Rasulullah, utamakan makanan pokok. Apa makanan pokok orang Arab? Bila kada kurma, anggur. Bila kada anggur, gandum. 3 tuh pilih. Nah, lalu kita ini adakah kurma di sini jadi makanan pokok, atau gandum, atau apa tadi? Atau anggur? Kada ada. Jadi makanan pokok kita apa? Bu, makanan pokok kita apa? Baras. Kayak ayam berarti sama. Nasi makanan kita. Itu kah? Makanan pokok kita nasi, cuma bersumber dari beras, mbah dimasaki lalu ngarannya nasi, itu nang kita makan. Lalu nang dizakatakan, dikeluarkan zakat fitrahnya adalah beras, lain duit. Kenapa duit kada kau dimakan? Makanya ulun sampaikan, sudah terserah nang sependapat atau kada, nang setuju kada silakan. Ulun usahakan bila berzakat fitrah baras, itu aja sudah. Kayak apa caranya? Duit nang ada tadi tukarakan baras dulu, anjar antar kayak itu, nah nang bagus. Dan nukar barasnya jangan di wadah amil. Woi. Kenapa? Jadi kada boleh nukar di wadah amil, karena belayan ampun amil lain, itu masih ada hak nang lain. Bilanya setuju berataan, hanyarnya boleh berjual. Bila kada setuju nang berataan, tamakan hak orang. Iya kalau nang lain setuju. Paham? Ya kah? Nang kita zakatakan itu makanan pokok. Iya, apa tadi, nasi tadi lah. Lain baras, makanan pokok kita. Cuman baras itu sumbernya. Nah, lalu mun kita hendak mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok yang bersumber dari beras, nukar barasnya. Pian perhatikan orang bahari. Ulun ingat arwah ini itu bila sudahnya hari ke-20, 21, 22 sadang mat jasidin lawan abah. Karena abah itu kan selamat. Mat laka serak kasih itu jamur bani. Sudah napa zakat fitrah kadang-kadang kasihkan arwah abah telah kada ingat sih deh.
ancap kena abah nakar banih itu, lalu bawa ke tukang giling ke pabrik lah. Mbah digiling nama aja sih deh. Lalu arwah nini memberasihi karena mama ulun sibuk bercari, berdagang, berjualan macam-macamnya, beulah bingka ini kanyang na kepala ini bejajawade kanyang bahari zaman jadi arwah mama tuh kada urusan itu sih deh, itu urusan abah lawan nini. Mbah sudah digiling banihnya, sudah jadi beras, diserahkan abah lawan arwah nini. Nah nini kena nang memberasi tampi sidin, pilih antahnya rancak ulun mandaniina, pilih antah sudah bersih, sudah baras tuh sudah putih, kada ada lagi antah sebiji-biji, kada ada lagi antah sudah bujur-bujur baras, hanyar namat sudah bersih jer sidin. Apa nang digawe oleh abah? Mancap sidin kena mengambil kupiah, sidin betapi bebaju nang layak, lalu sidin beudu, kemudian sidin duduk di sejadah menghadap ke arah kiblat. Nah lalu sidin sembahyang sunat 2 rakaat, hanyar anak-anak dikumpulkan. Berapa nang dikumpulkan? Alhamdulillah anak mama 14, meninggal ba 4, nang hidup 10. Nah bejejer nang 10 termasuk nih nang bepender. Pindah tahu cara orang bahari lah. Pernahkah mereka terpikir bawa duit langsung keambil? Tidak pernah, tidak ada, belum pernah kita temukan zaman itu ya. Jadi pada saat itu setelah sudah beras bersih, nah lalu diambil sidin baskom, jakanya anak berlima 5 buting, baskomnya anak 10 berarti 10 buting wadahnya. Nah lalu sidin dijapai ini baras, lalu berniat nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lil waladi Muhammad Zainuddin. Aku mengeluarkan, ya Allah, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku Muhammad Zainuddin karena Allah Ta'ala. Nah lalu dijulung sidin ulun ambil pingkutiai nah ulun yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lil waladi Muhammad Ilhami, ading ulun julung pulang ambilnya. Nah terus sampai habis, tuntunglah tugas abah jersidin. Nah ikam terserah hendak membagi keman julung kemana, mana ikam julung ada guru ngaji kah, hendak langgar ke masjid ke atar situ. Penting tugas abah tuntung sudah. Ini gambaran pak, ini gambaran orang bahari lah. Belum lama, ya anggap aja lah 30-40 tahun yang lalu ya. Adakah sekarang orang seperti itu? Ada, masih banyak. Tapi lebih banyak yang tidak seperti itu, bahkan mereka mengeluarkan zakat fitrah tidak tahu tujuan, tidak tahu cara, tidak tahu maksud, sehingga mereka laksanakan asal terlaksana. Masya Allah, supaya berkah. Nang kayak tadi caranya. Terakhir gambaran contoh nang sejenis. Almarhum Abah Guru dilanjutkan oleh ayah Guru Jarkasi Marina Ulun, bilanya sidin hendak menyembelihkan binatang kurban orang, ladingnya, parangnya, pisaunya diginsin kada beisi, sidin minjam. Siapa aja sidin nang beisi pisau penyembelihan. Guru ada ulun ambil bawa ke sini aja sidin. Dihadirakan sidin nang betujuh nang bekurban nih, nah 7 orang bekurban si anu ulun minta izin lawan pian berataan lah ulun nang menyembelihkan pian izinkan kah kada jinakan guru pian juga nang menyembelihkan ndak kad bisi aku kad bisi parangnya aja sidin. Siapa nang bisi parang ulun aku minjam lah jer sidin parang ikam dapat menyembelihkan binatang kurban bubuhannya. Selesai sudah dipotongakan kumpulakan pulang nih. Nah sidin bapadah sudah tuntung ku sembelihakan tunah binatang kurban. Nah ulun sarahkan lawan pian barataan. Nah lalu nih nah parang nang ulun injam tinu belikan udah pian terima kasih lah jer sidin. Pasti betumpul. Aku tadi kada sempat masakan dan aku ada bisa juga sampai seperti itunya. Saking ihtiyatnya berhati-hati kenapa ibadah. Apalagi urusan sholat, apalagi urusan puasa, apalagi urusan zakat. Pada akhirnya orang yang punya ilmu pasti beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Nilai yang didapatkan pasti beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Tapi orang mau mengaji, insya Allah ada beda.
Meskipun inya kada di pondok pesantren, inya kada pernah mengaji secara seksama, tapi inya rajin mengaji di majelis-majelis ilmu, insya Allah ada beda. Ini kayak bubun pian nih, nanang hadir terus di majelis ilmu, pasti setidak-tidaknya ada gambaran. Lihat aja kenapa pian mengeluarkan zakat, kada pun pian mengeluarkan duit. Kenapa duit kada kau dimakan, baik? Saran ulun sudahlah nukar baras, jangan nukar lawan amil, nukar di pasar. Bawa beli ke rumah, buka dulu, bersihin dulu. Kalau ada tikus mati di situ, ya kah? Nang bujurnya kayak itu, nukar di pasar, bawa ke rumah, buka, masuk akan di baskom, nah lalu diberasi, diitihi, baras tadi bujur kada, sesuai kada nang lawan dimakan. Nang dimakan mayas, dimakan rojo lele, harus ngeluarkan zakat fitar, raskin, hapus liur. Orang harusnya bila makanan raskin, baras miskin, nang dikeluarkan rojo lele diantaranya atau mayas nang paling bagus, dan lebihkan dari takaran sebenarnya, sertakan duit di dalamnya 10.000 ke 100.000 ke sejuta bila ada duitnya. Itu nang bujur. Jelas Bapak Ibu ya. Baik, mohon ulun lanjutakan, habis kita waktu israk. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan penyampaian singkat jadi manfaat. Terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi minta ampun, minta maaf. Wabil khusus di pertemuan kita di terakhir bulan Ramadan, ulun di kesempatan singkat ini minta ampun, minta maaf lawan pian barataan. Dan apapun nang pian pernah berikan, ulun minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kehidupan ulun dan keluarga ulun. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah bil qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin, waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi sahri Ramadan, barikillahumma lana fi sahri Ramadan, barikillahumma lana fi sahri Ramadan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat disampaikan. Salah hilap sekali lagi ulun minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, terima kasih ulun sampaikan kepada panitia yang selalu berikan kepercayaan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.